Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mereview artikel topik 10. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Reni Anggraini. Yang kedua ada Nyoman Sumerti. Yang ketiga ada Romi Hendri. Yang keempat ada Vira Melinda. Dan yang kelima ada Yuni Indah Lestari. Langsung saja, di sini saya akan menyebutkan sub-sub pembahasan pada topik 10. Yang pertama yaitu judul penelitian, yang kedua ada abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat pembahasan dari artikel, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama saya di sini akan menyebutkan judul jurnal penelitian, yaitu pengaruh kinerja keuangan dan biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Penulisnya yaitu K. Fibriani, T. Taufik, dan Yu Yusnaini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Romi Hendri. Selanjutnya, saya atas nama Romi Hendri 51C117076 di sini akan membacakan atau menjelaskan tentang abstrak dalam penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan dan perusahaan, karakteristik di kinerja lingkungan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Yang dimana tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan dan biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu beberapa ahli mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian perusahaan yang menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan. Sutisno tahun 2009, sehingga pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur perusahaan mencerminkan kondisi tersebut. Dan gambaran kesehatan keuangan perusahaan juga menilai kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang peneliti memperoleh data dengan mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan objek perusahaan yang terkumpul di website Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik regresi data panel yang menggabungkan data cross-section dan time series. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas dalam kinerja keuangan dan rasio leverage dalam kinerja keuangan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Sebaliknya, rasio profitabilitas dalam kinerja keuangan dan biaya lingkungan tidak mempengaruhi kinerja lingkungan. Penelitian ini menggunakan teknik regresi data panel yang menggabungkan data cross-section dan time series. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas dalam kinerja keuangan dan rasio leverage dalam kinerja keuangan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Sebaliknya, rasio profitabilitas dalam kinerja keuangan dan biaya lingkungan tidak mempengaruhi kinerja lingkungan. Di sini ada pendahuluan. Lingkungan merupakan faktor penting dalam hidup target lingkungan. Standar Australia tahun 2018. Keberlanjutan manusia di mana pada dasarnya alam dan sosial. Pendapat lain menyatakan bahwa kinerja lingkungan adalah hidup berdampingan. Sumber daya alam adalah bahan untuk kinerja perusahaan dalam membangun barang atau kelangsungan hidup manusia. Lingkungan menurut Agung Lingkungan Hijau. Lingkungan Kamus Bahasa Indonesia KBBI adalah bidang yang terdiri dari kinerja adalah hasil yang dapat dihitung melalui semua yang ada di dalamnya. Lingkungan dijelaskan sebagai lingkungan pengelolaan sistem berbasis di kondisi benda yang terdapat di ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan manusia. Salim 1983. Dalam hal ini, file
Ada dua jenis lingkungan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu indikator kinerja, yaitu indikator tertinggal untuk akhir fisik, biologis, dan sosial, indikator proses, dan indikator utama untuk dalam proses. Selain itu, manusia, perusahaan, dan pemangku kepentingan memiliki indikator dalam dan juga kinerja lingkungan. Kemudian, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Juga ada 2 jenis kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan dinyatakan sebagai hasil perhitungan, yaitu kinerja lingkungan kualitatif, dan hasil dari sistem manajemen lingkungan, yaitu kinerja lingkungan kuantitatif. Terkait penilaian aspek lingkungan, itu kinerja lingkungan kualitatif dapat aspek lingkungan yang dinilai adalah lingkungan dihitung melalui ISO 14001 Celsius GRI seimbang, kinerja berbasis lingkungan, kebijakan, scorecard, dan lain-lain. Kemudian untuk kuantitatif, target lingkungan dan target lingkungan dapat dihitung sebagai ISO. Sini topik dari jurnal penelitian. Topik penelitian ini adalah menguji pengaruh kinerja keuangan dan perusahaan karakteristik kinerja lingkungan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai dengan 2018. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Vira Melinda dengan NIM A1C117086. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan dan biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis untuk diuji. Hipotesis yang pertama yakni rasio likuiditas dalam kinerja keuangan mempengaruhi kinerja lingkungan. Hipotesis yang kedua, rasio leverage dalam kinerja keuangan mempengaruhi kinerja lingkungan. Hipotesis yang ketiga, rasio profitabilitas dalam kinerja keuangan mempengaruhi kinerja lingkungan. Hipotesis yang keempat, biaya lingkungan mempengaruhi kinerja lingkungan. Mengapa penelitian ini penting? Penelitian ini penting dilakukan untuk yakni beberapa ahli mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian perusahaan yang menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan menurut Sutisno pada tahun 2009. Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2009 menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan, sehingga pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur perusahaan mencerminkan kondisi tersebut, dan gambaran kesehatan keuangan perusahaan juga menilai kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Penghitungan kinerja merupakan penentuan efektivitas operasional organisasi dan karyawan berdasarkan target, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara berkala. Pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat, antara lain mengevaluasi, mengendalikan, menganggarkan, memotivasi, merayakan, belajar, dan mengembangkan fungsi. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Yang pertama yakni data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari beberapa bahan bacaan, yaitu buku, jurnal, makalah, website, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian memperoleh data dengan mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan objek perusahaan yang berkumpul di website Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Yang ketiga, data dikumpulkan dan direview oleh peneliti dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu peneliti menyalin dan mencatat semua data sekunder yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini. Yang keempat, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan ini diukur dari pencapaian perusahaan dalam program PROPER, dan variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dan biaya lingkungan. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data. Yang pertama, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui berbagai variabel dependen dalam diprediksi melalui variabel individual. Model regresi data panel akan diolah menggunakan analisis berupa software Evius. Di sini saya Ninyoma Sumarti dengan NIM A1C117063 akan melanjutkan menjelaskan mengenai temuan utamanya, yaitu di sini terdapat hasil penelitian yang pertama pada pengaruh rasio likuiditas dalam keuangan kinerja terhadap kinerja lingkungan.
Dalam hasil penelitian ini menerima hipotesis penelitian yang dimana kinerja perusahaan pertambangan batubara memiliki hasil yang positif pada kinerja lingkungan perusahaan sebagai dihitung dengan peringkat proper oleh lingkungan kementerian. Hasil penelitian ini juga didukung oleh studi yang mempertimbangkan pengaruh rasio likuiditas pada kinerja lingkungan. Studi ini dilakukan oleh Agus Widarsono dan Cantika Putri Hadianti tahun 2013 yang juga menunjukkan hasil positif antara rasio likuiditas dan kinerja lingkungan. Yang kedua, pengaruh rasio leverage dalam keuangan kinerja terhadap kinerja lingkungan. Dalam hasil penelitian ini juga menerima hipotesis leverage rendah perusahaan pertambangan batubara memberikan hasil yang positif pada kinerja lingkungan perusahaan yang diukur dengan peringkat proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Agus Widarsono dan Cantika Putri Hadianti tahun 2013 yang juga menunjukkan hasil positif antara rasio likuiditas dan kinerja lingkungan. Hal ini juga didukung oleh penelitian dilakukan oleh Detailed Earth dan Labourment Lizard pada tahun 2006. Selanjutnya, yang ketiga, pengaruh rasio profitabilitas dalam keuangan kinerja terhadap kinerja lingkungan. Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa semua tidak menerima hipotesis penelitian di H1 dan H2. Batubara perusahaan pertambangan dengan rasio profitabilitas tinggi atau rendah melakukannya tidak memberikan hasil yang positif terhadap lingkungan perusahaan kinerja yang diukur dengan peringkat proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang terakhir, yang keempat, pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Dalam hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi jika kinerja lingkungan perusahaan baik, maka opini publik terhadap perusahaan akan meningkat. Namun, bila opini publik terhadap suatu perusahaan baik, maka posisi perusahaan di mata publik juga baik. Dengan demikian, program CSR juga tidak bisa terlepas dari pelaksanaannya, terutama di bidang lingkungan, apalagi hal ini terkait dengan perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan eksploitasi hasil pertanian. Selanjutnya, batasan pada jurnal. Tidak ada batasan penelitian ini dikarenakan program proper mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk Bank Dunia, dan menjadi salah satu studi di Harvard Institute for International Development. Program proper menjadi contoh di berbagai negara seperti Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Sebagai instrumen kepatuhan lingkungan alternatif, pada tahun 1996, Proper menerima penghargaan emisi nol dan Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo. Saya, Yuni Indah Lestari, NIM A1C117090, membahas tentang kesimpulan pada penelitian ini. Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan dan perusahaan karakteristik di kinerja lingkungan pada perusahaan pertambangan batubara yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan periode 18. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan dan biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Peneliti memperoleh data dengan mengakses laporan keuangan dan laporan taruhan objek perusahaan yang terkumpul di website Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Dari 25 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, hanya 13 perusahaan yang mencatat biaya lingkungan. Hanya 2 perusahaan yang memperoleh biaya proper terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup, PT Bakti Asam dan Adaro Energy. Model regresi data panel akan diolah menggunakan alat analisis berupa software Fuse, sehingga hasil peneliti ditemukan bahwa rasio likuiditas dan rasio leverage berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Sebaliknya, rasio profitabilitas dan biaya lingkungan tidak mempengaruhi kinerja lingkungan. Teori yang mendasari peneliti ini adalah teori legitimasi, di mana asumsi atau persepsi publik yang baik terhadap perusahaan akan berdampak positif terhadap perkembangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar apapun keuntungan yang diperoleh perusahaan harus tetap fokus pada kinerja lingkungannya, karena perusahaan yang memberikan manfaat sosial lingkungan yang baik akan dianggap sebagai perusahaan yang baik bagi masyarakat sekitar. Terima kasih, sekian dari penjelasan kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.